Majelis kita malam hari ini diminta keikhlasan niatnya masing-masing untuk kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesejahteraan kita semua amnya, wabil khusus bagi kesejahteraan salah seorang jamaah kita yang berbahagia Datin Aloya Abdul Rahman yang insyaAllah diberitahu, dia kata besok akan apa kita tidak tahu, akan pergi hospital, untuk apa kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi beliau dan memberikan yang terbaik bagi beliau. Jadi kita dipohon keikhlasannya untuk berdoa kepada Allah dengan meniatkan ikhlas kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa laka syukru kulluh wa ilaika turja'ul amru kulluh ala niyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal manan. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanak. Inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna ibaduka du'afa. Ji'naka mukirrina bidunubina. Ji'naka nas'aluka Allahumma rahmatak. Antak dia hawaijana. Wa antasjibalana du'aana. Wa antarhamna jami'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilahana adhibil ba'sa rabbal ba's. Ishfi anta syafi. La shifaa ila shifa'u. Shifa'an la yugadiru saqama. Adhil ba'sa rabbal nas. Biyadika syifa. La kashifa lahu illa anta. Ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi rahmatikal lati wasi'ata kulla syai' anta munna alaina jami'an anta munna ala abdikal hakir Aloya binti Abdurrahman khasah bi syifa'il ajil wa alla tad'u fina wala alla tad'u fina jarhan illa dawaitah wala alaman illa sakantah wala mardan illa syafaitah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah dengan berwasilahkan asma-asmamu yang baik, sifat-sifat kamu yang maha tinggi, dan dengan rahmatmu ya Allah yang meliputi segala sesuatu. Berikanlah ya Allah anugerah ke atas kami, amnya, dan ke atas hambamu yang sangat mengharamkan rahmatmu, Abdukal Hakir Aloya binti Abdurrahman, akan kesehatan dan kesejahteraan zahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani,
dengan kesehatan yang tidak diikuti dengan penyakit. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan ada di antara kami yang sakit, melainkan Engkau sembuhkan. Janganlah biarkan ada di antara kami yang sedang mengalami kesusahan, melainkan Engkau beri ketenangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau biarkan ada di antara kami yang sedang teraniaya, melainkan Engkau beri pembelaan. Allahumma inna nas'aluka min azimi lutfik wa karamik wa satrikal jamil antasfiyaha wa tamuddaha bisihhati wal afiyah la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, dengan keagungan kelembutan-Mu, dengan kedermawanan-Mu, dan dengan sifat-Mu yang maha merahmati segala ciptaannya. Hendaklah Engkau berikan kesejahteraan pada kami, kesejahteraan kepada hamba-Mu yang sangat mengharapkan bantuan, pertolongan dan rahmat-Mu. Allah ya Abdurrahman. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kepadanya kesabaran atas segala ujian yang Engkau berikan kepadanya. Jadikanlah dianya hamba-Mu yang sentiasa dapat mensyukuri setiap rahmat, setiap nikmat yang Kau berikan kepadanya. Jadikanlah dia sebagai hamba-Mu yang dapat menerima dengan hati yang ridha akan segala ketetapan. Allahumma fatha min makaidi dunya wa fitanil haq. Allahumma fatha min makaidi dunya wa fitanil haq. Wa u'idhuha bika min su'idhani bik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, lindungilah hamba-Mu yang kami doakan, kami pohonkan pada hari ini, pada malam ini padamu ya Allah, daripada fitnah dunia dan tipu daya makhluk. Ya Allah ya Tuhan kami pohonkan perlindungan denganmu ya Allah, daripada berprasangka buruk terhadap ketentuan-Mu. Kami mohon kepadamu perlindungan padamu ya Allah, daripada berprasangka buruk terhadap ketetapan dan ketentuan-Mu. Allahumma albisna wa albisha taubas sihhati wal afiyati ajilan ghaira ajil syafian afina wa'fu anna washwul ma bi'atfika wa maghfiratik wa tawallana birahmatika ya arhamar rahimin. As'aluka Allahummal azim rabbal arshil azim ayasfiyaha shifaan la yughadiru saqama. Nas'aluka Allahummal azim rabbal arshil azim ayasfiyaha shifaan la yughadiru saqama. Nas'aluka Allahummal azim rabbal arshil azim ayasfiha shifaan la yughadiru saqama. Allahumma bi'adadi man sajada wa syakar. Nas'aluka an tasfi'a kulla maridin shifaan la yughadiru saqama. Wa tu'awidhuhum khairan min kulli lahdatin waja'in wa alam. Allahumma rudda kulla maridin ila ahli. Saliman mu'afan min kulli adan wa dar. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau timpakan pada kami amnya, dan janganlah Engkau timpakan kepada hamba-Mu Aloya bin Abdurrahman musibah, melainkan Engkau beri dia kekuatan sabar menghadapinya. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau berikan ujian kepada kami dan kepada hamba-Mu Aloya Abdurrahman dengan ujian, melainkan Engkau beri kekuatan untuk dapat menghadapinya. Ya Allah ya Tuhan kami, peliharalah dia, lindungilah dia. Kami pohonkan perlindungan padamu ya Allah, daripada sentiasa berprasangka buruk terhadap apa saja ketetapan yang Kau berikan pada kami dan kepada hamba-Mu yang kami pohonkan kesejahteraan kepadamu pada malam hari ini.
Allahumma shfiha shifaan laisa ba'dahu saqam abadan. Allahumma khud biyadiha. Allahumma khrisha bi'ainika allati la tanam. Waqfiha biruknika alladhi la yuram. Waqfadha bi'izzika alladhi la yudam. Fil laili wa fil nahar. Warhamha biqudratika 'alaiha. Anta kituha wa raja'uha. Ya kashifal ham. Ya mufarrijal karb. Ya mujiba da'watal muttarrin. Ya mujiba da'watil muttarrin. Ya sami' ad-du'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka antasfiyana wa antasfiyaha. La darra illa darruk. Wa la naf'a illa naf'uk. Wa la ibtila'a illa ibtila'uk. Wala mu'afatan illa mu'afatuk. Antal hayyul qayyum. Antal hayyul qayyum. Antal hayyul qayyum. Na'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Na'udzu billahi samiil minas syaitonir rajim. Na'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Min nafkhih wa nafathih wa hamazih ya arhamar rahimin. Allahumma hadha du'a wa minkal istijabah. Istajib du'aana ya mujibad da'awat. Allahumma hadha du'a alaika tuklan. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana la taruddana khaibin. Wa la taj'alna bidu'aika minal asqiya inna nadiminal khasirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahumma ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, kalau tidak daripada doa saya yakin ada daripada amin yang mas kalian aminkan, yang didengar dan dikabulkan oleh Allah. Saya yakin pasti ada daripada kita yang dikabulkan doanya oleh Allah. Kalau bukan saya, mungkin salah seorang daripada jamaah sekalian. Bagi kesejahteraan kita, hamnya, dan bagi kesejahteraan kepada salah seorang jamaah kita yang berbahagia, Datin Aloya binti Abdul Rahman. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan kita. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi malam hari ini insyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita menyambung pelajaran kita minggu lepas yang masih di bawah tajuk yang sama, yakni wasaya Jibril alaihissalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Jibril alaihissalam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya keempat-empatnya telah saya sampaikan, tapi saya ingin menambahkan penjelasan untuk wasiat yang terakhir, yakni yang kelima itu, yakni kaitan dengan izzul mu'min fistighnaihi anin nas. Kemuliaan dan kekuatan seorang muslim itu terletak pada istighna'uhu anin nas. Kalau dalam bahasa yang mudah diingat, istighna'uhu anin nas itu maknanya berdikari. Berusaha sentiasa berdikari.
Bukan sekadar berusaha untuk mampu berdikari, tapi juga berusaha untuk mampu memberi pertolongan pada orang lain. Setelah mampu memenuhi keperluan diri sendiri berdikari dalam semua hal, ia berusaha untuk bermanfaat pada orang lain. Inilah kemuliaan seseorang sekaligus kekuatannya. Kekuatannya. Tempoh hari saya nyatakan, ima peringkat individu atau peringkat masyarakat atau negara atau umat, Islam akan jadi kuat jika ia menjadi bangsa yang kurang memerlukan pertolongan dari bangsa lain, tetapi menjadi bangsa yang lebih diperlukan oleh bangsa lain. Gitu ya. Kurang memerlukan tetapi lebih diperlukan. Subhanallah, subhanallah. Lebih kurang meminta tapi lebih banyak memberi. Lebih banyak memberi. Minggu lepas kita telah baca firman Allah daripada dalam surah Al-Baqarah itu, ya. Al-Baqarah 273 di dalam nota itu telah kita pelajari. Dalam ayat itu jamaah sekalian, sebenarnya berkaitan dengan tajuk kita malam ini, itu ada pujian Allah kepada mukmin yang tidak suka meminta-minta. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 273 itu sebenarnya ada, isinya banyak ya, pengajarannya banyak. Tapi satu di antaranya ialah pujian Allah terhadap orang mukmin yang tidak suka meminta-minta, walaupun mungkin dalam keadaan susah. Jika ia meminta sekalipun, minta bantuan, tidak salah. Tetapi ia lebih memilih tidak meminta. Itu dapat pujian. Walhal jika ia meminta pun dibenarkan oleh agama. Sehingga karena ada orang mukmin yang seperti itu pada zaman Nabi, ramai sahabat yang salah sangka. Ramai sahabat yang fikir orang ini orang yang berkecukupan. Orang yang kaya. Orang yang tak tahu fikir orang kaya karena tak ada orang tahu bahawa dia itu suka meminta. Orang yang tak suka minta kan dianggap orang yang berkecukupan. Wah, dia orang susah. Ini sebenarnya ayat 273 surah Al-Baqarah itu dalam nota itu. Di situ Allah menyatakan, lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah. Ayat ini ditujukan khas sebetulnya pada Rasulullah SAW dan juga pemimpin-pemimpin, ya, supaya jika mereka itu ya, ingin istilahnya meratakan agian kekayaan, itulah, ya, ingin meratakan pemberian agian kekayaan kepada orang ramai, hendaklah orang ini diberi tumpuhan. Siapa yang diberi tumpuan? Yakni al-fuqara, orang-orang fakir. Mereka fakir bukan kerana malas bekerja. Mereka fakir bukan kerana malas bekerja, tapi mereka fakir alladzina uhsiru fi sabilillah. Hidupnya sangat sederhana, bahkan mungkin nampak kekurangan, bukan karena malas bekerja, tapi banyak masanya telah dimanfaatkan, digunakan, dikorbankan fi sabilillah. Uksiru itu mana dikepung. Ia telah mengikat dirinya dalam hidup lebih banyak berjuang di jalan Allah. Sehingga masa untuk mencari nafkah, ya boleh katakan jadi kurang. Bila jadi kurang, maka pendapatannya menjadi kurang. Sehingga gaya hidupnya susah. Karena, saya katakan tadi, tenaganya, masanya lebih banyak diwakafkan fi sabilillah. Sehingga la yastati'una darban fil ard. Mereka tidak mampu, tidak berupaya
untuk berjalan, berusaha di muka bumi, mencari rezeki Allah. Dan ini ramai pada zaman sahabat. Ketika Islam masih memerlukan pengorbanan yang lebih daripada umatnya, sama ada pengorbanan harta benda, pengorbanan tenaga, masa, ya. Ramai daripada sahabat yang menginfakkan tenaganya, kesehatannya untuk membela agama Allah. Sehingga mereka tidak mempunyai masa atau kurang mempunyai masa memikirkan kehidupan diri sendiri. Sehingga ia dikategorikan sebagai fuqara. Dari segi penampilan, dari segi makan, minum, dari segi tempat tinggal, ya termasuk orang fakir lah. Yahsabuhumul jahilu agniya. Orang-orang yang jahil di mana orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu menyangka mereka ini orang agniya, orang kaya. Orang-orang sahabat yang miskin tadi disangka sebagai orang kaya bagi orang yang tak tahu. Kerana apa? Minat ta'affuf. Karena si sahabat yang fakir tadi menahan diri daripada meminta-minta. Ini ta'affuf tuh. Ta'affuf itu menahan diri daripada meminta-minta. Sehingga karena tak pernah ada orang nampak, orang tahu yang orang ini suka meminta, jadi ramai fikir mesti orang kaya. Wah, dia orang susah. Susah bukan karena malas. Susah karena tadi tenaganya, masnya diinfakkan, diwakafkan istilahnya, fi sabilillah. Ini Allah perintahkan kau Nabi bagi ayat khas Muhammad, tolong perhatikan sahabatmu yang seperti itu. Sebab ramai orang tak tahu, orang ini sebenarnya patut bila nanti ada apa-apa bantuan, kamu beri keutamaan orang seperti ini. Susah tapi tidak mau menunjukkan kesusahannya, tidak mau meminta-minta, dan dia pun memang milih jalan itu. Ini orang sangat kuat imannya itu. Ya. Susah tapi terus ingin menahan diri dari meminta, itu kan karena kekuatan dan kehormatan yang sangat tinggi. Tapi sebenarnya tidak susah mengenal mereka ini, kata Allah. Ta'rifuhum bisimahum. Kau dapat mengenali mereka, wahai Muhammad, melalui tanda mereka. Tentulah nampak penampilan orang susah dengan penampilan orang senang. Lainlah. Penampilan Abdurrahman bin Auf yang kaya raya dengan penampilan Abu Darda yang miskin mesti tak samalah. Penampilan Utsman bin Affan yang jutawan dan dermawan tentu tak samalah dengan penampilan Abdullah bin Mas'ud yang miskin. Nampak, boleh dikenal. Hanya saya mereka ni la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak suka meminta-minta kepada orang. Ilhafa mana mendesak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini saya ulangi satu kali sekali karena inilah ayat yang menjelaskan wasiat Jibril yang kelima, yakni berdikari. Boleh katakan memang pantang meminta-minta. Dalam keadaan yang sebenarnya ia sudah boleh dibenarkan oleh agama meminta pun dia masih enggan meminta. Wahasal jika ia meminta pun tidak salah. Benar-benar orang ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Si Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ya mas sekalian, kita lihat ya penjelasan berikutnya. Jadi pengertiannya apa meminta-minta ini. Di dalam hadis yang juga telah kita sampaikan juga, hadis yang riwayat Imam Bukhari Muslim minggu lepas telah saya sampaikan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Maknanya sama dengan ayat ini, jadi saya tidak mengulangi sekali. Jamaah sekalian, pengertian meminta-minta, suka meminta-minta inilah. Perangai suka meminta-minta, imam minta di tepi jalan, yaitu namanya minta juga dibilang, atau minta apa sajalah yang sebenarnya tidak minta hanya untuk keinginan, bukan untuk keperluan.
Jamaah sekalian, dalam bahasa Arab sebenarnya meminta-minta ini taklah identik dengan pengemis. Ada orang, oh pengemis tepi jalan, bukan. Peminta sedekah, bukan. Bukan hanya itu. Dalam bahasa Arab, perbuatan suka meminta-minta sesuatu yang sebenarnya dia tak perlukan. Hanya untuk keinginan. Kalau tepi jalan kita panggil peminta sedekah lah. Kalau peringkat atas takkan kita panggil peminta sedekah. Ya tak ada, tak tahu apa istilahnya kalau peringkat atas. Ya mungkin ada gelaran yang tak sedap. Sedap itulah yang Mr. 10%, Mr. 10%. Ya, sama lah itu sebetulnya. Hanya mungkin kalau gelar Mr. 10% itu lebih, lebih gah sikit lah daripada dipanggil peminta sedekah. Dalam agama, istilah orang yang perbuatan seperti ini namanya tasawwul. Coba ditulis bahasa Arabnya. Ta, sin, waw, lam. Ta, sin, waw, lam. Di atas waw itu ada tasdid. Ada saddu. Tasawwulun. Ta, sin, waw, lam. Itu kalau nak tulis Arab itu lebih tepat. Bahasa Arabnya tasawwul. Tasawwul. Ya meminta-mintalah. Apapun jenisnya, yang tujuan meminta yang tak diperlukan tadilah. Karena hanya ingin memiliki. Ya, kalau dalam bahasa kasar mengemis-ngemis lah istilahnya lah. Peminta sedekah lah. Ya. Dipanggil tasawwul dalam bahasa Arab. Dan ini adalah, Masya Allah, bukan sekadar ditegah oleh agama. Rasul SAW dapat nasihat daripada Jibril, keperkasaan, kemuliaan, kekuatan seorang itu yakni bila ia dapat mengelakkan diri daripada budaya tasawwul. Tasawwul. Hadis yang telah kita pelajari minggu lepas, contohnya amaran Rasul SAW kepada orang yang punya perangai tasawul ini. Yakni hadis riwayat Imam Bukhari. Yang minggu lepas telah sampaikan, jemaah boleh lihat di situ daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhi muza'atul lahmin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sentiasalah seseorang itu meminta-minta kepada orang lain sehingga di hari kiamat nanti tidak ada sedikit pun daging di wajahnya. Wa'iyadzubillah tsumma na'udzubillah. Bila seseorang itu suka meminta-minta semasa hidupnya, sedangkan dia meminta-minta jadi bukan karena keperluannya, tetapi karena ingin memenuhi keinginannya, itu ada dilarang oleh agama. Balasnya di akhirat dinyata oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari, mukanya tak ada daging. Tak ada daging. Penjelasannya, saya bacakan penjelasannya, lihat bawahnya. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin, Saleh Ibnu Utsaimin, seorang ulama Saudi yang punya nama besar dalam dunia Islam abad kini. Dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yang disarah Riyadhus Shalihin, beliau menguraikan, memahami hadis ini begini. Wa hadza wa'dun syadidun. Ini adalah ancaman yang sangat keras. Yadullu ala tahrimi kathratis su'al. Menunjukkan akan haramnya banyak meminta-minta. Tasawul tadi sebenarnya daripada sa'ala yas'ulu adalah tasawul itu meminta. Jadi meminta dengan memaksa. Kalau meminta bahasanya sa'ala. Sa'ala yas'ulu, soal itu meminta. Tapi kalau orang memang memilih profession meminta, punya tabiat meminta, itu baru tasawul.
Ini amaran yang keras. Akan haramnya meminta, banyak minta-minta. Walihada qala ulama. Oleh kerana itulah ulama berkata, la yahillu li ahadin ayyas'ala syai'an. Tidak halal bagi seseorang itu meminta sesuatu kepada orang lain. Tidak halal maknanya haram lah. Illa indat darurah. Kecuali semasa dalam keadaan darurah. Idza tarral insanu fala ba'sa ayyas'al. Apabila seorang itu dalam keadaan terpaksa, susah, maka minta bukan tidak mengapa. Harus hukumnya. Dalam keadaan yang terpaksa itu macam mana? Nanti di bawah ada penjelasannya. Saya bacakan hadis berikutnya. Masih amaran Nabi. Hadis Abi Hurairah. Ya. Tengok ada hadis selepasnya. Hadis Abi Hurairah. Riwayat Imam Muslim. Sahih hadisnya. Baginda bersabda, man sa'alan nasa amwalahum takatturon. Nah, inilah poin dia. Man sa'alan nas. Sesiapa yang meminta-minta kepada manusia, takatturon. Takatsuran itu maknanya niat dia hanya untuk memperbanyak harta, memperkaya diri supaya punya banyak. Bukan karena keperluan. Hanya karena keinginan supaya punya banyak. Hati-hati itu. Hati-hati. Minta supaya punya banyak. Bukan karena keperluan. Fa innama yas'alu jamron. Wa'iyadzubillah. Maka sesungguhnya dia telah meminta bara api. Jamron itu maknanya bara api. Jamroh. Di Mina kita lontar jamroh. Jamroh itu sebenarnya makna bahasa Arabnya batu kerikil yang panas. Sebab itu Nabi kata, fal yastakilla aw liyastaksir. Maka sedikitkanlah atau perbanyakkanlah. Seakan-akan Nabi beritahu, karena aku dah beritahu kamu, orang yang suka meminta-minta, tasawul, punya perangai tasawul, sedangkan tasawul itu, yakni macam orang minta bara api di tangannya, ya, bara api di tangannya, sekarang terpulang pada kamu lah. Sama ada kamu nak mengurangi perbuatan kamu meminta-minta, atau kamu nak memperbanyak. Minta-minta. Baik, ini amaran yang keras daripada Rasulullah. Tadi dinyatakan oleh Ibnu Saleh Ibnu Utsaimin, kecuali dalam keadaan terpaksa. Artinya, dilarangnya perbuatan tasawur dalam agama ini bukan bersifat mutlak. Tidak bersifat mutlak, tapi ada istisna. Ada pengecualian. Ada pengecualiannya. Artinya ada orang yang diizin, dibenar oleh agama. Siapa orang-orang itu? Mari kita lihat hadis selepasnya. Sebelum nanti saya tambahkan penjelasannya, saya baca dulu apa yang ada itu. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Muslim. Imam Muslim. Daripada sahabat Nabi Qabisah bin Makhariq. Sahabat Nabi bernama Qabisah bin Makhariq radhiyallahu an. Dia berkata, tahammaltu hamalatan. Aku telah menanggung satu bebanan. Tahammaltu hamalatan. Aku benar-benar telah menanggung satu bebanan yang berat. Ini maksudnya kesusahan lah. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Kemudian aku datang mengadu menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertanyalah macam mana ya Rasul? Aku ni sedang susah menghadapi masalah sangat berat, bebanan yang menimpa.
diriku, keluargaku. Macam mana penyelesaiannya ya Rasul? Apa yang patut aku buat? Faqala, lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Akim, Akim, wahai Qabisah, awak diam di sini dulu ya. Awak jangan pergi ke mana-mana, duduk elok sini, duduk dahulu di sini, jangan pergi mana. Akim, hatta ta'tinas sadaqah, sehingga datang kepada kami sedekah. Nanti bila sudah ada orang mengantar sodakohnya ke Baitul Mal, maksudnya begitulah. Nabi tak boleh terima sedekah, jemaah sekalian ya. Nabi boleh terima hadiah. Sodakoh Nabi tak boleh terima. Sedekah tak boleh terima, hadiah boleh terima, zakat tak boleh terima lah. Jadi nanti bila sudah ada orang bagi sodakoh, ataupun wang zakat atau apalah, kamu tunggu di sini, jangan pergi mana-mana. Fana'muru laka biha. Nanti kami akan perintahkan supaya sodakoh yang nanti ada sahabat datang kemari itu, biar aku suruh untuk diberikan pada kamu. Nanti bila ada orang datang nak bagi sodakohnya, atau mungkin zakatnya, tak apa. Aku suruh orang itu terus bagi kepada kamu. Tak payah masuk Baitul Mal dahulu. Tak payah masuk negara dahulu. Masya Allah, Nabi menyelesaikan mudah sungguhlah. Ya, Nabi tidak mampu memberi waktu itu karena Nabi mungkin tidak ada, tak apalah, tunggu ya. Terus dilayan. Jamaah sekalian, Nabi ini presiden kalau zaman sekarang. Perdana Menteri atau mungkin yang di-Pertuan Agong, dia Rasulullah. Rakyat kecil datang jumpa Rasul, mengadu nasib, ya Rasul, kami susah. Kami ada beban yang sangat berat. Apa yang patut kami lakukan ya Rasul? Oh begitu, tak apalah. Qabisah, Qabisah, kamu duduk di sini dulu. Diam-diam. Nanti bila ada sedekah datang, aku suruh orang terus berikan pada kamu sahajalah. Qala, thumma qala, Qabisah kata, kemudian benar-benar, ya Qabisah. Wahai Qabisah, selepas itu Nabi pun memberi peringatan kepada aku. Memberi nasihat kepada aku sementara menunggu sodakoh. Sementara menunggu ada orang bagi derma. Sebab Qabisah tidak minta pada orang lain, mengadu pada Rasulullah. Nah, sementara menunggu itu Nabi sempat memberi nasihat. Nasihat Nabi begini, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin salasah. Wahai Qabisah, sesungguhnya perbuatan meminta-minta itu, tasawul, apabila sudah bertukar jadi tasawul, wah itu sangat bahaya sekali itu. Sesungguhnya perbuatan meminta-minta itu, la tahillu, tidak halal. Tak halal maknanya haram lah kalau dalam bahasa yang lebih jelas. Bahasa halusnya tak halal. Illa li ahadin salasah. Kecuali bagi salah seorang daripada 3 orang. Artinya hanya ada 3 orang, 3 jenis orang saja yang dibenarkan meminta-minta. Hanya 3 jenis orang. 1. Rajulun tahammala hamalatan fahalat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Yang pertama, seseorang, tak kira laki atau perempuan maksudnya sebetulnya, yang menanggung bebanan yang berat. Hamalah itu bebanan yang berat, bebanan hidup maknanya. Kesusahan yang hidup. Kesusahan hidup yang berat. Maka halallah baginya meminta sehingga dapat menyelesaikannya, kemudian menyimpannya. Luar biasa Islam memberi peraturan. Orang yang sedang mengalami masalah bebanan hidup, halal hukumnya. Boleh hukumnya meminta. Dan nanti berapa kadar yang dia halal terima,
Islam tidak mehadkannya rupanya. Dia boleh menerima sedekah orang itu, pemberian orang itu atas karena dia susah, kemudian dengan pemberian itu dapat menyelesaikan bebanannya. Kalau rumahnya roboh karena banjir, boleh membuat rumah semula. Jika karena ia terbakar hartanya, ia dapat menggantinya. Maknanya. Karena ada apa macam sekarang kan, nanti kaitannya dengan pandemi corona ini kan banyak akhirnya jadi orang apa dipanggil ya, OMB ya, banyak jadi OMB dipanggilnya. OMB itu lawan OKB ya. OKB orang kaya baru, jadi sekarang banyak OMB, orang miskin baru, orang miskin baru. Oh, macam mana? Jadi Nabi kata tak apa. Pertama, orang yang ada beban hidup, dia boleh halak, boleh meminta-minta sehingga dapat membebaskan, menyelesaikan bebanannya. Bila ada lebihnya, simpan. Tengok. Boleh. Orang yang punya masalah boleh menerima pemberian melebihi daripada yang diperlukan. Selebihnya ada disimpan. Masya Allah. Jadi bukan hanya diganti apa yang hilang. Boleh ini baru itu. So karena Islam itu membela orang ini. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun asobathu jaihatun ihtajat malahu fahalat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aishin au qala sidadan min aish. Yang kedua, yakni seseorang yang ditimpa bencana sehingga binasa, hilang, lenyap harta kekayaannya, maka halal baginya meminta sehingga mencukupi bagi dirinya dalam meneruskan sisa kehidupannya atau menyelesaikan keperluannya. Menjadi korban banjir, korban bencana alam, tanah runtuh, kebakaran, kemarau panjang, wabak penyakit, apa sajalah. Ya khasnya pada zaman kita sekarang ini. Pada zaman kita sih, orang yang ditimpa musibah, asalnya senang lenang, tapi karena berlaku musibah, jadi susah lah. Coba, berapa banyak orang yang sekelip mata menjadi papa kedana. Pada tahun 2004 ke apa dulu ketika berlaku tsunami di Aceh. Banyak waktu itu orang-orang Aceh yang asalnya hari ini senang lenang, termasuk orang yang senang, walaupun tidak sebut kaya raya, besok pagi lenyap segala-galanya. Bukan hartanya, keluarganya pun ada yang terkorban. Bayangkan jika orang yang kaya tadi katalah sedang pergi, istilahnya outstation, karena peniaga. Dan memang ada. Waktu itu tidak ada di Aceh. Waktu sedang ada di Medan. Waktu ada sedang di manalah daerah yang lain. Balik jadi papa kedana. Rumahnya hancur, yang ada rumah, kedainya hancur. Nah, orang seperti inilah yang Nabi katakan yang kedua itu. Orang yang dilanda bencana. Apapun jenis bencananya. Boleh meminta-minta. Sehingga dapat meneruskan kehidupannya. Atau mencukupi keperluannya. Yang pertama tadi bukan itu maksudnya memang orang susah. Tak tahulah apa puncanya. Sementara yang ketiga yang dibenarkan minta-minta yakni rajulun asobathu faqatun hatta yakuma thalathatun min dawil hija min qaumihi laqad asobat fulanan faqah fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwamin min ais au qala sidadan min ais fama siwahunna minal mas'alah ya qabisah suhtan yakuluha sahibuha suhtan. Yang ketiga, seseorang yang ditimpa kefakiran. Faqah itu mana kefakiran.
papa kedana. Kalau fakrun kefakiran. Fakrun kefakiran. Faqah ke ya ke papa kedana. Ya muflis ke bankrupt ke apalah. Yang dibawa ke kefakiran. Sehingga datang 3 orang lelaki yang berakal dan bermawah daripada kaumnya mengiyakannya bahwa dia telah ditimpa kefakiran. Orang yang jatuh lingkup istilahnya. Bankrupt. Dan ada 3 saksi yang adil yang memberi kesaksian yang betul bahwa orang ini memang orang ini sekarang sedang muflis. Betul, orang ini sekarang memang sedang bankrupt. Sedang bangkrut. Sedang pailit. Sedang muflis. Disaksi oleh 3 orang yang adil. Yang adil. Jadi kalau sekarang mungkin ya senang tidak suruh lagi karena kadang mahkamah istihar. Bagaimana kalau tidak diisi mahkamah? Ya cukup di jalan yang kasihan orang itu. Tanya macam mana menurut kamu macam mana kawan kita? Oh memang susah. Saya tahu dia memang sangat susah. Saya tahu pun saya kenal betul. Tanya B, dia pun kata susah. Tanya C, cukup 3 orang Nabi kata. Maka orang ini halal lahul mas'alah. Boleh, halal baginya untuk meminta-minta. Nih, meminta-minta. Hatta yusiba qiwaman min aisin, sehingga dapat meneruskan kehidupannya. Lalu baginda menutup nasihatnya kepada Qabisah. Wahai Qabisah, ya Qabisah, siwahunna minal mas'alati ya Qabisah suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan. Ya Qabisah, selain daripada itu, selain daripada 3 orang itu, meminta-minta dianggap sebagai perbuatan yang haram dan memakannya pun adalah haram. Subhanallah. Kalau itu meminta-minta atau tasawul ya, saya lebih suka sebenarnya menggunakan istilah agamanya, tasawul. Sebab kalau minta nanti takut difahami kurang tepat. Tasawul lebih tepatnya. Sebab kalau tasawul merangkumi semua jenis meminta yang dilarang. Tak kira siapa pelakunya. Yakni diharamkan selain 3 itu. Kenapa 3 ini diperhatikan sangat oleh agama? Sehingga tadi saya katakan boleh menerima bantuan, bahkan boleh meminta melebihi daripada yang diperlukan. Ingat zaman sekarang dahulu, dan ini sering berlaku di negeri kita, ada orang yang mungkin perlu bantuan karena tiba-tiba jatuh sakit. Lumpuh umpamanya, kena stroke atau aksiden lumpuh. Daripada sehat, lumpuh. Karena aksiden atau karena penyakit, terpaksalah bergerak ke mana-mana bergantung kepada wheelchair yang yang ada. Kursi roda ke mana. Jadi sudah tidak mampu lagi bekerja. Sebelumnya mampu kerja, tapi karena sudah lumpuh macam mana? Putus mata pencariannya. Sementara dia perlu rawatan. Perlu kos rawatan yang tidak murah, tidak sedikit. Jadi kena menyara kehidupan, kena menyanggung kos rawatan, tentu tidak cukup karena income sudah tidak ada. Kemudian dia keluarlah di Surakabo, melalui TV, minta bantuan. Nah, minta bantuan. Ini boleh. Minta bantuan boleh. Diperlukan berapa? Oh, untuk kos rawatan nanti katalah perlu berapa semuanya? Perlu 20.000 ringgit katanya. Okey, 20.000 ringgit. Akhirnya minta bantuan, maklumlah karena mungkin yang ada masalahnya orang terkenal mungkin, ya selebriti ke, ya orang popular lah. Mungkin apa dipanggil public figure mungkin. Ya tak sampai 1 minggu, 10 hari, Masya Allah. Sudah melebihi daripada yang diminta. Keperluannya hanya 20.000 untuk kos rawatan. Tiba-tiba katalah dapat 45.000.
Wih, ada lebih tu. Ada lebih 25.000. Macam mana ini? Kan waktu itu ada selalu berlaku situ, akhirnya orang keluar pula, akhirnya macam mana ni, kata minta 20 saja. Ini kali terkumpul 20.000, dia kena pulangkan, ni. Kena dipulangkan. Sebetulnya jamaah sekalian, kalau faham hadis ini, tidak salah orang yang menerima bantuan yang minta tadi mendapatkan lebih daripada yang diperlukan tadi. Dia perlukan 20.000 katanya, kan dia hanya minta 20.000 sebagai kos rawatannya atau dari sini bla 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 bla. Tiba-tiba karena ramai orang dermawan, akhirnya dia mendapat sampai 45.000, lebih 25.000. Boleh. Nabi kata boleh, boleh dijadikan Quran dan boleh disimpan. Tengok ayat untuk yang pertama tadi. Hatta yusibah au yumsiku. Boleh, kemudian disimpan, lebihnya simpan. Boleh disimpan. Ini halal dalam agama. Tidak salah. Tak boleh kemudian, yang lebih itu saya akan minta balik. Saya tak ikhlas. Tak boleh. Kata yang berderma tadi, kata, saya hari itu derma nak tolong dia sebagai kos perubatan dia. Kos untuk beli itu, beli ini. Tapi rupanya sudah terlebih. Jadi apa yang saya infakkan itu, saya minta balik. Kalau tak dibagi balik, saya tak halalkan pamannya. Tak boleh. Ini nanti masuk kes yang kedua. Apa hukum meminta balik pemberian? Itu dah jatuh apa hukum minta balik pemberian. Dia sudah bagi, lalu dia meminta balik pemberiannya. Ini tidak dibenarkan di dalam agama jamaah sekalian. Ya. Tidak dibenarkan dalam agama meminta balik apa yang pernah diberikan kepada orang lain. Tetapi begini penjelasannya ya. Baik, tadi saya katakan, saya sudah tanjung berkata, kalaulah ada orang yang pernah membantu tadi, beri sumbangan tadi, pada orang minta sedekah minta bantuan karena susahnya tadi, tiba-tiba mendapatkan lebih daripada diperlukan, lalu ingin tarik balik, ingin minta balik, tidak boleh. Yang menerima berhak, halal menyimpannya. Yang minta balik tidak dibenarkan. Kan ini sudah jatuh, apa hukum meminta balik pemberian. Jamaah sekalian, pemberian itu sebenarnya bersifat tabarruk. Atau beginilah secara ringkasnya, ini kaitannya dengan hukum fiqah ya, jadi mungkin agak karena fiqah agak cermat sedikit memahaminya. Tapi saya ringkaskan beginilah. Pemberian atau dalam bahasa agama dipanggil hibah. Hibah. Pemberian namanya hibah. Itu ada rukun. Ada rukunnya yang mesti dipenuhi. Satu yakni pemberinya. Mesti ada orang yang memberi. Namanya wahib. Wahib itu mana yang memberi. Katalah. Wahib. Jadi seorang yang sempurna akalnya, balik dan mempunyai sesuatu yang tidak diberikan. Jadi pemiliknya. Keduanya mesti ada yang menerima hibah. Menerima hibah ini dalam bahasa agama dipanggil al-mauhub lah. Al-mauhub, mauhubun lahu. Mauhubun lahu. Yang menerima pemberian. Kemudian yang ketiga, yakni ada al-mauhub. Mauhub yakni benda yang tidak diberikan. Benda yang tidak diberikan. Mesti ada. Dan ia menjadi milik sepenuhnya. Yang keempat namanya akad. Akad. Jadi sirah dia. Ini aku berikan kepada awak. Itu namanya akad dia. Jadi akadnya sebagai memberi. Bila keempat-empat ini sudah ada jemaah sekalian, yang memberi ada namanya. Yang menerima pemberian ada B, namanya mauhub lah, sudah ada. Benda yang diberikan sudah ada di tangannya, diberikan. Kalau benda di tanganlah, kalau kereta sudah ada, sudah diserahkan kuncinya katalah. Kalau rumah sudah ada, sudah diserahkan kuncinya. Grannya umpamanya. Sudah diberikan.
Ada akadnya? Ada. Apa akad dia? Akad dia yakni bukan jual beli. Akad dia yakni bukan upah. Bukan ini sebagai upah kerja bukan. Tapi akadnya sebagai hibah. Bila empat ini telah dipenuhi, maka seseorang tidak boleh menarik balik, mengambil balik pemberiannya. Tidak boleh. Haram hukumnya menarik balik pemberian itu. Al-a'id fi hibatihi kal-a'id fi qai'ihi. Nabi telah mengingatkan kita dalam hadis Bukhari, orang yang meminta semula hibahnya itu sama saja seperti seseorang yang muntah, dia makan kemudian terlalu kenyang ke apa, muntah, kemudian muntah itu dia makan balik. Wa'iyadzubillah. Orang yang mengambil balik pemberiannya itu seumpama orang muntah, lalu muntahnya dimakan balik. Satu perumpamaan yang sangat keji sekali. Bahkan di dalam hadis yang lain di Bukhari juga, baginda bersabda, laisa lana mathalus saw alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Wal iyadu billah. Laisa lana mathalus saw. Nabi pernah memberitahu kita, ya, tidak sesuatu yang kita tidak pernah melakukan, sesuatu yang buruk kita tidak pernah melakukannya. Kita, kata Nabi, yakni orang Islami tidak melakukan sesuatu yang buruk, yang tak elok. Alladhi ya'udu fi hibatihi. Contoh perbuatan yang buruk itu yakni seseorang yang minta semula, minta balik pemberiannya yang telah diberikan itu. Orang seperti itu kalbi. Dalam hadis Bukhari ini, seperti seekor anjing. Wa'iyadzubillah. Yarji'u fi qai'ihi. Anjing itu muntah, lalu makan balik muntahnya. Kan sangat hina itu. Sangat-sangat hina. Kecuali, ini ada pengecualian nih. Kecuali orang tua, mak bapak, mengambil balik, minta balik apa yang pernah diberikan kepada anaknya. Ini harus. Yang diharuskan hanya orang tua aja boleh menarik balik. Ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yahillu lirrajuli, tidak halal bagi seorang lelaki ayyu'tiya altiyah, memberikan suatu pemberian, fayarji'u fiha, kemudian ia menarik semula pemberiannya, minta balik. Apa orang Melayu panggil itu? Apa? Minta balik pemberian? Beruk siku. Buruk siku. Tak tahulah, maknanya sikunya kurap lah tu. Sikunya kurap. Buruk siku. Nabi bersabda, tidak halal seseorang itu buruk siku. Begitu ajalah. Illal walid fima yu'ti waladah. Kecuali orang tua. Yang ada apa yang pernah diberikan kepada anaknya. Itu boleh. Nak hibah. Pernah bagi ini. Nak, gini nak. Nampaknya nak, inilah ayah nak minta baliklah kereta yang ayah berikan pada awak tempoh hari, sebab nampaknya ayah perlukan juga rupanya. Saya ingat dulu ayah dah tak perlu kereta rupanya. Masih perlu rupanya. Jadi, mana boleh ayah dah bagi dah. Ya, dulu ayah fikir dulu ayah dah tak ingin jalan-jalan. Sebab masa itu, masa ayah berikan tu, minta maaf kaki ayah ni tak kuat. Jadi
malah nak jalan-jalan. Sekarang sehat pula. Jadi anak minta balik. Itu boleh. Itu boleh. Tetapi selain orang tua kepada anaknya, berlakulah hadis Nabi tadi. Yang diharuskan satu ini saja. Mak bapak pada anak. Suami tidak boleh tarik balik apa yang diberikan pada istrinya. Tak boleh. Sebab itu kalau rasa nak berikan, ya kena ikhlas. Kalau rasa-rasa nanti perlu ke tidak ada, fikir dulu. Sebab kalau dia berikan, tak boleh tarik balik. Ingat ya, yang tak boleh balik itu bila 4 syarat itu dipenuhi. 4 rukun itu. Ada pemberian, ada yang memberi, yakni kita. Ada yang menerima, siapa yang penerimanya? A ke B ke? Ada bendanya. Benda sudah ada. Dan ada akadnya memberi. Bukan meminjam. Lainlah kalau saya pinjamkan, itu lain. Saya jual, itu lain. Atau saya beri awak ini, tapi dengan syarat awak bagi itu pada saya. Okey, saya boleh belikan awak kereta. Saya bagi awak kereta, tapi awak kena bagi saya pinjam duit awak punya. Itu bukan hibah namanya. Itu ta'awud, itu bukan tabaruk, itu ada ta'awud, ada tukar ganti. Jadi syarat itu akad itu mesti aku beri tanpa ada ganti dan ada benda. Bila 4 syarat ini telah dipenuhi, maka tak boleh ambil balik kecuali orang tua pada anaknya. Tapi kalau salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi, boleh diambil balik. Contoh, yang memberi ada. Yang menerima ada. Akadnya apa? Memberi, bukan meminjam, bukan menjual, bukan bukan mengganti ke akun. Tapi maksudnya barangnya belum ada. Barangnya belum ada. Barang belum ada tu contohnya macam mana? Ini, saya akan belikan awak. Saya akan bagi awak rantai. Subang. Saya akan beri awak subang. Kata suami pada istrinya. Saya akan beri awak subang. Ya, taklah besar sangat, taklah berat sangat. Ya, mungkin setengah kilo sebelah lah. 11,5 kilo, 11,5 kilo. 1 kilo lah. Taklah banyak sangat. Kalau awak mau lah. Tapi kena pakai punya. Setengah kilo. Kalau setengah sekilo hanya sebelah, RM1. Masalahnya begini. Saya bagi awak. Benda itu belum ada. Benda itu dah ada ke? Belum ada. Nantilah kalau saya dah beli, dah apa ni ada, saya bagilah. Kalau dah ada, saya bagilah. Ini belum ada. Sehari belum ada, 2 hari belum ada, 3 hari belum ada. Dah lama tak tahu akhirnya. Memang tidak ada. Ini boleh ditarik balik. Tabah nanti saya akan bagi awak durian. Musang King. 25 biji. Besar-besar. Yang 1 biji 5 kilo beratnya. 25 biji berapa? Saya beri. Ini namanya hibah. Yang memberi siapa? A. Yang bagi siapa? B. Akadnya apa? Memberi. Durian tu dah ada ke belum? Belum ada di situ. Masih di pokok masih putek apa. Masa akad itu benda itu belum ada ya mas sekalian. Bila satu syarat saja hilang, itu sebenarnya tidak cukup hibah. Maka boleh yang memberi tadi, tak jadi. Dah seminggu tiba-tiba belum diberi, tak jadi tadi. Minggu lepas saya janji pada awak kan nak bagi durian 20 biji kan. Tak jadi tadi. Sorry ya, tak jadi. Saya tarik balik lah. Itu diharuskan. Ini dari segi hukum ya. Dari segi hukum harus. Tapi bila keempat-empat itu dah terpenuhi, pemberi ada, penerima ada,
benda dah ada, akadnya bunyinya memberi, bukan meminjamkan, bukan menyewakan, maka haram hukumnya minta balik. Kecuali orang tua kepada anak-anaknya. Habis kalau anak pada orang tua, tidak boleh. Anak pada orang tua tidak boleh. Anak dah bagi pada orang tua, nak, ayah ini ya, tak apalah. Ayah ni bagi apa nak ayah ni, apa ni? Jam tangan umpamanya. Ayah bagi baju Melayu. Kemudian minta balik. Boleh. Bukan maknanya jika orang tua, jika yang menerima tadi memberikan balik, tak boleh. Bukan. Ini yang tak boleh, minta balik. Yang memberi minta balik. Itu tidak boleh. Tapi jika yang menerima pemberian itu katakanlah, saya fikir-fikir, Masya Allah, rupanya saya fikir tempoh hari saya perlukan pemberian awak. Tapi rupanya saya tak perlukan. Daripada di rumah itu saya tak gunakan, tak apalah saya pulangkan balik kepada sebenarnya kod-kod nanti boleh diberi pada orang lain. Itu tidak mengapa. Itu yang menerima yang mengembalikan. Bukan yang memberi yang minta balik. Faham ya? Sebab ini kaitannya dengan hukum. Dan hukumnya sangat berat kerana Rasulullah SAW mengumpamakan seperti mana, minta maaf, seekor anjing yang muntah lalu muntahnya ditelan balik. Berat sekali. Berat sekali. Jamaah sekalian, mari sekarang kita coba perluas sedikit pembicaraan kita ini. Yang berikutnya itu, ya, saya cantumkan tentang pemberian. Pemberian orang tua kepada anak. Yang tadi yang boleh ditarik balik, diambil balik kan pemberian orang tua terhadap anak. Itu boleh tarik balik. Tapi di sini kisnya agak lain sedikit. Zakatul walidi ila waladihi wal aks. Katalah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya itu berupa zakat. Contohnya ginilah sekarang. Dalam kes pandemi corona ini katakanlah. Ada anaknya yang sudah berkeluarga atau anak yang susah karena dibuang kerja. Sementara ia menanggung kehidupannya. Macam mana ni? Nak tanggung hidupnya tak mampu. Pendapatan tidak ada. Sangat kurang. Bebanan hidup ada. Hidup ada. Kemudian, ialah memang sangat kurang, susah lah. Kan seperti yang berlaku sekarang ni. Orang tua pula mampu. Walaupun orang tua mungkin sudah tak kerja, sudah pencen. Tapi ya Allah, simpanan pencennya itu, sangat banyak. Sangat banyak. Jadi untuk apa ini? Tiap tahun dia wajib keluarkan zakat. Lalu macam mana ni orang tua ni? Boleh tak agaknya mengeluarkan zakatnya kepada anaknya yang susah tadi? Karena kan susah. Jadi pemberian orang tua pada anak ini bolehkah dikira zakatnya sehingga kewajipan zakat orang tua tadi gugurlah, tak perlu bayar zakat pada orang lain karena sudah diberikan pada anaknya. Atau bila diberikan pada anaknya tidak boleh dikatakan sebagai zakat, tapi dikatakan sebagai pemberian biasa. Ingat ya, kalau pemberian tak ada masalah. Selain zakat. Ini ceritanya bukan pemberian. Zakatlah dianggap zakat. Sebab ini saya sudah tiba masa ni keluarkan zakat ni. Jadi kalau saya berikan kepada orang lain, memang boleh sebab zakat pada anak saya ni susah ni. Dan kesusahannya karena dia gara-gara pandemi corona ini, ya, jadi dia masuk orang nomor berapa ni agaknya? Nomor 1 ke nomor 2 atau nomor 3 daripada 3 orang tadi? Daripada 3 kategori tadi, kalau katalah orang asalnya senang, asalnya ada pendapatan,
kemudian corona punya pasal dah 9 bulan, makin menjadi-jadi, akhirnya sama ada dibuang kerja yang aslinya bekerja atau tidak boleh tutup perniagaan karena sudah tutup, tanggungan ada. Agaknya orang ni masuk 1, 2 atau 3 agaknya. Daripada 3 kategori yang diharuskan tadi. Agak-agak. Nombor 1, 2, atau 3? Dua. Nombor 2. Nombor 3 agaknya boleh? Tak boleh ya. Nombor 3 tidak boleh. Nombor 2? Nombor 1? Susah ni. Orang-orang kamu ni susah ni macam ni. Tak, yang tepat nombor 2 ya. Asalnya senang, kemudian tiba-tiba jadi susah kerana sesuatu perkara. Ya, contohnya corona lah. Kan banyak yang susah. Tak boleh itu ni, tak boleh macam mana. Tanggungan ada. Anak sendiri pula. Macam mana ni? Kita sebagai orang tua pula, termasuk yang wajib keluarkan zakat. Yang kita nak berikan pada anak ni, kalau yang kita berikan itu sebagai pemberian hibah, tak ada masalah. Itu bukan ceritanya. Orang tua boleh bagi hibah. Dia nak hibah. Nah, ini bagi orang tua ni. Ini pemberian ayah. Ikhlas. Boleh sebanyak mana pun tak ada masalah. Sebab akadnya hibah. Tapi kalau, ini pinjam nak. Pinjam pun boleh juga. Tak apalah, ayah bagi pinjam. Nanti, bila awak sudah kerja balik, pulang balik, itu pinjam. Itu tak apa. Itu akad itu pun boleh juga. Masalahnya, bolehkah yang kita berikan bagi orang tua pada anak yang susah tadi, kita tidak anggap sebagai hibah, tapi sebagai zakat. Kalau boleh, maknanya, kewajipan zakat kita tahun itu gugurlah. Kalau tak boleh, maknanya yang kita berikan pada anak sebagai pemberian biasa dan kita masih berkewajiban zakat, keluarkan lagi kepada orang lain. Nah, ini sebetulnya yang jadi masalah yang dimasukkan oleh ulama. Begini jamaah sekalian penjelasannya ya. Mari kita pelajari penjelasan saya bacakan. Fi hukmi ahdika zakat mali abawaik. Saya bacakan bagi harokat kalau tak boleh baca. Fi hukmi ahdika zakat mali abawaika. Dalam hal hukum, berkaitan dengan hukum mengambil zakat pemberian orang tua. Ini maknanya anak lah. Hukum anak menerima zakat dari orang tuanya. Fa in kunta muktasiban fa inna nafaqatuka la tajibu ala abika. Apabila anda muktasiban bekerja, maksudnya apabila si anak itu bekerja, fa inna nafaqataka la tajibu ala abika. Maka kewajiban memberi nafkah tidak wajib atas orang tua. Saya bacakan teksnya ya, bahasa Arabnya ya. Saya ulangi. Jika ini apa hukum anak menerima zakat daripada orang tuanya? Urainya begini. Jika si anak itu bekerja untuk memenuhi keperluan diri sendiri, maka kewajiban memberi nafkah pada anak itu tidak lagi berada di atas bahu orang tuanya. Orang tua tak wajib bagi nafkah. Okey, tak wajib. Wa amma in kunta faqiran, tapi apabila si anak itu fakir, susahlah. Au lam tajid kasban, atau tidak menemukan atau belum menemukan pekerjaan.
dia fakir atau dia tak mampu karena belum menemukan pekerjaan. Bukan itu tak jadi, itu tak jadi, bukan karena malas ya, itu tak jadi. Farrajih. Maka pendapat yang kuat, anna nafaqataka tajibu ala abika. Bahwasanya nafkah anak itu kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua. Ini disampaikan dulu Mas sekalian karena nanti kaitannya dengan boleh atau tidak menerima zakat. Zakat bukan nafkah ya. Zakat bukan nafkah. Sebab itu kena jelas dahulu status anak ini nafkahnya di bawah tanggungan orang tua atau tidak. Itu kena jelas dahulu. Sebab kalau status anak ini kewajiban nafkah itu ditanggung orang tua, itu lain nanti ceritanya zakatnya macam mana. Kalau bukan tanggungjawab orang tua, kalau anak ini nafkahnya bukan tanggungjawab orang tua, pun lain juga. Sebab itu kena jelas dahulu. Status nafkah anak ini macam mana. Jika anak itu bekerja, maka orang tua tak wajib menyerah nafkahnya. Jadi kewajiban nafkah bukan dibeban ditanggung orang tuanya. Jika anak tidak bekerja, fakir, maka nafkah anak itu kewajiban orang tua. Faham di sini ya? Sampai situ. Wa yubna ala hadat tafriq, berdasarkan kepada penjelasan ini, pemisahan ini, ada kan dipisah kalau ini wajib, kalau ini tak wajib. Annahu law kanat nafaqatuka tajibu ala abika fala yajuzu laka ahdu zakatihi. Jika sekiranya si anak itu, ya saya ulangi, jika sekiranya si anak itu tanggungan nafkahnya berada di bawah orang tuanya, mana nafkahnya kewajiban orang tuanya, maka anak tidak boleh menerima zakat orang tuanya. Tidak boleh terima zakat orang tuanya. Wa amma in kanat nafaqatuka la tajibu ala abika, dan jika nafkah anak itu bukan tanggungjawab orang tuanya, tadi kan di atas disebut kan, anak bekerja, kan? Bila bekerja, kewajiban nafkah bukan orang tua. Orang tua tak wajib lagi. Tiba-tiba setelah bekerja tadi ditimpa musibah, kan? Wah, dia asalnya dah tak wajib dah. Maknanya nafkah anak bukan lagi tanggungjawab orang tua. Fayajuzu laka ahdu zakati amwali in kunta fakiran. Maka anak boleh mengambil zakat orang tuanya. Jika anak tadi termasuk salah satu daripada 3 orang yang disebut oleh Nabi tadi. Faham di situ? Jadi dia punya kata kunci dia, keyword dia, orang itu boleh menerima zakat orang atau tidak bergantung pada status orang itu. Status yang menerima ini. Orang yang menerima ini sebetulnya status kedua nafkahnya tanggungan orang yang memberi zakat tadi atau bukan. Sehingga kita tidak boleh memberikan zakat wajib kita kepada orang yang di bawah tanggung jawab kita nafkahnya. Tidak boleh. Sebab itu orang tua tidak boleh berikan nafkah kepada anaknya. Tak boleh. Anak kalau baru habis sekolah dan ini masih di rumah hidup ni gini. Tak apalah, anakku nampaknya miskin ya anak ni. Ya, namanya anak miskin lah. Tak apalah kalau itu. Aku tengok kasihanlah awak ini, kata suami pada istrinya. Awak ni nampak macam miskin, sungguhlah tak punya apa-apa lah kayaknya. Apa yang awak ada ni sebetulnya? Minta maaf ya, ini cakap terus terang. Apa yang awak ada di rumah ini ya? Ini rumah ini awak tak ada, itu tak ada napanya awak minta. Tak apalah. Nanti bila tiba masa air wajib zakat bagi awak. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kewajiban nafkah isteri itu di bahu suami. Kan?
Sebab itu orang seperti ini tidak boleh isteri tak boleh terima zakat suami. Sebaliknya, ini sebaliknya. Isteri boleh bayar zakat wajibnya pada suami jika suami termasuk orang yang layak terima zakat. Kenapa? Karena isteri tidak wajib menanggung nafkah suaminya. Paham ya? Isteri tidak wajib menanggung nafkah suaminya. Sebenarnya suamilah yang wajib menanggung nafkah isteri daripada alif hingga ya. Sekaya manapun istri sangat kaya. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Bahkan semasa kahwin dia pun suaminya pun sudah ya tidak perlu susah payah karena isteri. Tak apa, nanti kalau kita kahwin awak tak payah susah. Awak tak payah susah membelikan saya rumah. Karena saya adalah pemaju perumahan, kata calon istrinya. Oh ya, oke. Dan awak tidak perlu susah-susah pikir macam mana nak belikan saya baju tiap tahun. Saya ada butik. Beg pun saya ada. Awak pun jangan fikir sangat tentang kendaraan apa yang nanti awak nak hadiahkan pada saya bila jadi suami isteri. Sebab saya ada showroom. Saya ni ada showroom. Katalah macam itu umpamanya. Kaya raya istrinya. Sekaya manapun istri, perempuan, bila sudah menjadi suami, menjadi istri orang, tidak wajib memberi nafkah pada siapapun. Termasuk pada diri sendiri. Saya ulangi. Termasuk kepada diri sendiri. Habis siapa yang berkewajipan menyara kehidupan nafkah istri pada alif hingga ya? Suaminya. So, itu apa yang diberikan oleh suami pada istri, itu namanya nafkah. Ingat ya, namanya nafkah. Tapi kita bagi istilah macam-macam lah. Ini bukan nafkah lah, ini hadiah, harta palah. Itu kita aja yang ini, tak apa ini hadiah. Sebenarnya nafkah. Sementara apa yang diberikan oleh istri kepada suami, itu bukan nafkah. Sebab nafkah hukumnya wajib. Namanya sedekah. Jadi sedekah tidak wajib. Boleh bagi, boleh tidak. Kerana suami bukan di bawah tanggungan istri nafkahnya, maka jika istri kaya wajib keluarkan zakat, boleh diberikan pada suaminya. Jika suami termasuk salah seorang daripada yang layak terima zakat. Boleh. Contoh tadi lah. Boleh. Bahkan suami boleh minta. Bila susah. Suami ada masalah. Susah. Ditimpa musibah. Ada masalah. Di istihar lingkup. Kan begitu ya tadi. Boleh minta bantuan pada istrinya. Boleh. Minta pada istrinya boleh. Dan istri berikan boleh. Tapi si istri sebenarnya tidak perlu. Karena itu tanggungan suami. Masya Allah. Senang jadi istri jamaah sekalian. Senang jadi istri, senang. Jadi perempuan senang. Saya yakin dahulu kalau kita faham macam itulah. Dan sebelum kita dicipta, lalu Allah bagi pilihan. Wahai hambaku, pilih satu di antara dua. Aku nak cipta kamu jadi laki ke perempuan. Saya yakin semuanya, perempuan. Jadi perempuan. Saya tak nak jadi laki. Betul, kalau kita faham agama Islam secara sumul. Sumul itu maknanya menyeluruh secara komprehensif. Jangan sekerat-kerat. Jangan sekerat-kerat. Haknya sangat-sangat berat. Sangat berat. Tapi, kena difahami secara. Demikian juga kedudukan si anak tadi. Itu poin dia. Jadi kena tahu status anak itu. Sekarang kan banyak ada orang tanya saya, di mana saya dapat banyak SMP saya sekalian tanya macam ni, macam mana Ustaz ni? Anak saya memang asalnya senang, tapi sekarang ni susah. Dibuang kerja, dihentikan kerja. Kerjanya bagus karena kan dibuang. Jadi terpaksa sekarang tak tahu nak kerja apa karena kemahiran yang ada di tempat kerja itu saja. Sedangkan sudah ada anak, sudah ada isteri.
menanggung keperluan keluarganya, ada tanggungan hutang pinjaman lagi, loan rumah tak habis, loan kereta ada. Jadi boleh tak saya bagi zakat kepada anak saya? Kan begitu kan ceritanya. Tadi penjelasannya seperti yang saya katakan tadi. Kita kena, ini jawabnya bukan boleh atau tak boleh. Jangan jawab boleh, tak boleh. Bukan begitu. Jawabannya kita kena kenal pasti dahulu. Anak itu termasuk orang yang nafkahnya tanggung jawab orang tuanya atau bukan. Kalau kita dah jelas atasnya, senang jawab. Bagaimana menentukan? Tadi dijelaskan. Jika anak itu sudah bekerja dan mampu hidup, karena sudah berkeluarga kan bekerja dan mampu hidup, maka lepas orang tua dah tak wajib lagi menanggung nafkahnya. Tiba-tiba anak itu tertimpa musibah, termasuk salah seorang daripada 3 yang Nabi sebutkan tadi. Kan begitu kan? Maka saat itu orang tua boleh berikan zakatnya. Betul lah. Yang diberikan itu bukan zakat dan sudah tidak perlu keluarkan zakat yang kali kedua. Tapi jika anak itu masih di bawah tanggungan orang tuanya, nafkahnya maksud saya, sesusah apapun anak, orang tua tak bolehlah berikan apa yang diberikan pada anak itu sebagai wang zakat. Kepada wang zakat. Ya namanya itu hibah, pemberian itu saja. Tuh, maksudnya faham ya? Jadi dan kalau itu zakat memang tak boleh, mana zakat boleh tarik balik. Kalau zakat boleh, tapi kalau hibah boleh balik. Baik, kata Imam An-Nawawi, qala An-Nawawi fil Majmu'. Yang berikutnya coba perhatikan, bagi baris kalau tak boleh baca. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu'. Wa amma idza kana al-waladu awil walidu faqiran aw miskinan wa qulna fi ba'dil ahwal la tajibu nafaqatuhu. Ini agak lain. Ini pendapat perbezaan pendapat di kalangan ulama ya. Imam berkata adapun jika anak atau orang tua itu fakir atau miskin, maka kami berpendapat dalam satu keadaan tidak wajib memberi nafkahnya. Ya bagaimana nak bagi nafkah? Anak susah, mak bapak pun susah. Akhirnya keduanya duduk bertemanung, tak apalah nak, kita sabar je lah. Bukan awak aja nak yang susah, bukan awak aja yang dibuang kerja nak. Ayah kamu pun sekarang tak jalan, macam mana? Ya tak apalah, kita doa sabar je lah. Macam mana nak ni? Masing-masing nak itu. Fayajuzu liwalidi wa waladi dafu zakat ilaihi fi samil fuqara wal miskin bila khilafin li'anau khina idzin kalasnami. Dalam keadaan seperti itu, kalau salah satu saja yang miskin, anak miskin ke, orang tua miskin ke, karena sudah pisah tadi kan, maka boleh yang kaya memberikan zakat kepada yang lainnya. Tak kira anak ataupun orang tuanya. Jadi Imam Nawawi lebih diluaskan. Bukan hanya jika anak yang susah, jika orang tua yang susah pun. Sarannya sudah tidak sudah putus hubungan nafkahnya. Jadi sama kaidahnya. Yang nak diberikan zakat itu orang yang masih di bawah kewajiban nafkahnya atau sudah. Itu poin dia, kena ditentukan itu dahulu. Walakin idza kana al-munfiq ajizan anin nafkah. Tetapi apabila yang akan memberi nafkah itu tak mampu, lemah, dia wajib memberi nafkah tapi tak mampu. Contohnya suami wajib memberi nafkah pada istrinya. Orang tua wajib beri nafkah pada anaknya. Masalahnya suami tadi tak mampu. Faqad ajaza ba'du ahli ilmi lahu ayat wa zakat amalihi ila walidihi. Maka bolehlah si istri memberikan zakatnya pada suaminya. Bahkan bolehlah si anak memberikan zakatnya pada orang tuanya. Tengok. Jika orang yang sepatutnya memberi nafkah itu tak mampu. Siapa yang wajib beri nafkah? Orang tua kan wajib beri nafkah pada anak. Suami kan wajib beri nafkah kepada istri.
tapi dia sendiri tak mampu, macam mana kewajipan? Maka yang menerima menafkah dalam hal ini kata isteri, bila sudah termasuk wajib mengeluarkan zakat, zakatnya boleh diberikan pada suaminya. Bahkan kata Imam Nawawi, anak pun yang mampu tadi boleh berikan zakat wajib kepada orang tuanya. Ini sebenarnya sudah tadi ya, sudah putus hubungan apa namanya? Anak katalah sudah hidup berdikari, senang, anaknya bernasib baik, ya, walaupun ada pandemi. Orang tuanya kurang bernasib baik, gitulah katalah. Walaupun ada pandemi, anaknya tak ada terjejas. Kan? Maklum dia menteri banyak, anaknya jadi menteri. Anaknya jadi menteri. Jadi tak terjejas walaupun ada pandemi. Orang tuanya terjejas kerana dibuang kerja. Nah, kerana dibuang kerja, katakanlah. Katakanlah seperti itu. Boleh jadi. Au auladuhu mimman lazimathu nafaqatu wa ja'anhu wa itu, dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Jadi kesimpulannya itu tadilah, seorang ibu, itu dijelaskan. Kalau ini saya kutip daripada fatwa yang bawah ini, saya kutip daripada fatwa wilayah persekutuan ya, itu Dr. Zulkifli itu. Seorang ibu dibenarkan, malah disunatkan untuk memberi zakat pada anaknya yang berkelayakan. Ini kerana bukan menjadi kewajipannya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Ini jenis anak yang sudah di bawah, di luar tanggung jawab nafkahnya tadilah. Sekiranya dengan ketiadaan bapa, maka kewajiban ke atas ibu untuk menanggung nafkah anaknya dan tidak dibenarkan untuk memberikan zakat padanya. Bila masih di bawah jagaan kewajiban nafkahnya, zakat tidak boleh dikeluarkan. Bila sudah tidak, baru tak kira orang tua itu ayah ataupun mak. Jadi bahkan kalau ikut fatwa wilayah, kewajipan memberi nafkah pada anak ini bukan di bau bapak saja, tapi juga di bau ibu jika bapak sudah tidak ada. Jika bapak sudah tiada, kewajipan nafkah anak adalah ibu. Tapi jika bapak masih ada, kewajipan di bau bapak, ibu, apa yang ibu keluar kepada anaknya namanya sodakoh. Namanya sodakoh, bukan nafkah. Ini seperti mana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam bahasa aslinya, la yajuzu daf'uha ila ma talzimuhu nafaqatuhu minal aqarib wazawjat min sahmil fuqara. Maksudnya tidak harus memberikan zakat pada siapa yang perlu untuk dinafkahnya, yang wajib mana ya, yang wajib nafkah atas baunya, daripada golongan keluarganya atau istrinya, daripada orang-orang fakir. Sama, ini penjelasan sama seperti yang saya katakan di awal-awal tadi. Wala yajuzu ayat fa'ila min sambil mu'allaf in kana mimma yajibu nafatu li anna fa'ul ya'udu ilaihi. Tidak diharuskan memberikan zakat kepadanya daripada bahagian golongan mu'alaf sekiranya ia daripada golongan yang perlu dinafkahinya. Ini karena manfaatnya kembali padanya pemberi zakat. Begitulah dalam syarah Majmu' Syarhil Muhazzab. Lahil Muhazzab. Jadi sangat tadi yang mustahak kena dikenal pasti dahulu. Anak ini jenis mana? Kategori yang mana? Itu kena jelas dahulu kedudukannya. Bila itu sudah jelas, barulah kita boleh menentukan kedudukannya. Dan selepasnya itu hanya sekadar tambahan penjelasan daripada apa yang saya sampaikan tadi. Untuk menambahkan penjelasan isinya pendapat-pendapat daripada yang lainnya. Hanya saya kutip, itu ada beberapa Ibnu Qayyim, Ibnu Hazmin, dan sebagainya untuk menjelaskan berkaitan dengan masalah memberi dan menerima. Inilah jamaah sekalian, nampaknya selebihnya itu boleh dibaca sendiri, tapi itu karena itu merupakan tambahan penjelasannya. Poin-poinnya telah saya sampaikan. Poin-poin yang penting telah sampaikan, yaitu sebagai penjelasan tambahan. Jadi mudah-mudahanlah kita berpegang teguh dengan wasiat yang diberikan oleh Jibril pada Rasulullah SAW
1, 2, 3 wasiatnya dengan kehidupan kita. Masa hidup, hiduplah suka hati kamu. Tapi ingat, kita akan mati katanya. Masa hidup, sayangilah apa yang kamu nak sayangi. Cintailah apa yang kamu cintai. Tapi ingat, pasti kamu akan berpisah. Masa hidup, buat ajalah apa yang kamu suka. Tapi ingat, kamu akan diberi balasan. Itu 1, nombor 3 itu kaitan dengan ya hidup. Barulah yang keempat dan kelima, itu kaitannya dengan kemuliaan orang mukmin dan kekuatannya. Jika kita jadi mulia di sisi Allah, satu di antaranya yakni sentiasa menjalin hubungan dengan Allah, qiyamul lail. Dan jika kita yang jadi orang yang kuat, berusaha untuk berdikari, istighna, mengurangi perbuatan sifat tasawwul. Tasawwul. Bila Islam menggalakkan, menyuruh kita untuk tidak tasawwul, melarang minta-minta, ini maknanya yang digalakkan oleh Islam itu memberi. Semangat memberi, budaya memberi itu adalah budaya yang disemaikan Islam. Bukan budaya menerima, bukan budaya meminta, bukan. Memberi. Al-yad, sehingga Nabi bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Hanya lagi satu prinsip, dan ini sebenarnya prinsip Umar bin Al-Khattab. Dahulu pernah saya nyatakan, ketika Nabi memberi sesuatu kepada Umar bin Khattab, Umar tidak mau menerimanya karena Umar merasa tidak memerlukannya. Lalu oleh Nabi ditegur, ya Umar, jika ada saudara Muslim yang memberikan sesuatu pada kamu, terimalah. Terimalah. Jika kamu perlukan, gunakanlah. Jika kamu tidak perlukannya, berikan pada orang lain. Kepada orang lain. Ini maknanya apa ya mas sekalian? Menolak pemberian orang itu tidak disukai dalam Islam. Apa saja yang orang bagi pada kita, kita tidak boleh menolaknya. Besar ke, kecil ke, kita perlukan ke, tak perlukan, jangan sekali-kali menolak pemberian. Walaupun mungkin hanya 3 helai daun kesum. Kalau kita perlu, ya perlukan. Kalau tak perlu, bagi lagi orang lain. Dibagi apa ni bagi Allah, ni bagi kuih apa ni kuih. Masalahnya kuih ni saya tak makan, sudah terima saja. Ini bukan pasal makan ke tak makan, terima aja. Jangan tak nak, tak boleh, tak nak. Saya tak nak. Ya, ini saya bukan makanan saya ni, ini bukan taste saya. Ya Allah ya Tuhanku, terima saja. Ini saya kuih ni terimanya. Kalau rasa kita suka, makanlah. Kalau rasa tak suka atau apa kan pantanglah, bagi orang lain dan tak salah. Itu prinsip. Semenjak itulah Umar berkata, ya Rasul, mulai hari ini aku tidak akan meminta-minta. Tetapi jika diberi, aku tidak akan menolak. Itu poin dalam Islam. Jangan menolak pemberian. Walaupun pemberian itu hanya benda yang dianggap kecil. Bermanfaat, kita pakai. Kita gunakan sendiri. Kalau tidak, bagi semua pada orang lain. Bagi orang lain. Itu prinsip ya. Itu prinsip dalam agama. Itu ya mas sekalian. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya. Dan insya Allah nanti kita akan tukar tajuk yang lain. Sebab saya rasa ini sudah memadai. Poin, saya bisa sampaikan poin-poinnya itu penting. Yang lain itu penjelasan tambahan. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Kita berdoa pada Allah agar Allah sentiasa beri kita kekuatan jasmani dan rohani untuk meneruskan tugas kita sebagai hamba-Nya dan juga khalifahnya. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.